لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak diri pribadi dan seluruh jamaah untuk merenungkan sebuah tema yang sangat penting bagi masa depan umat dan bangsa, yakni anak sehat amanah umat, mencegah stunting sebagai tanggung jawab bersama. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, anak merupakan karunia sekaligus amanah yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai amanah, keberadaan mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, kesehatan serta tumbuh kembang mereka agar menjadi generasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan masyarakat. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kualitas generasi penerus. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita tidak meninggalkan keturunan yang lemah, baik lemah dalam keimanan, ekonomi, ilmu pengetahuan maupun kondisi fisiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan shadida. Dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, saat ini bangsa kita tengah menghadapi salah satu tantangan besar yang dapat menengaruhi kualitas generasi masa depan, yaitu stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama selama masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan tubuh anak lebih pendek dibandingkan usianya, tetapi juga dapat menghambat perkembangan otak, menurunkan kemampuan belajar, serta mempengaruhi produktivitas di masa yang akan datang. Oleh karena itu, persoalan stunting bukan semata-mata masalah kesehatan atau program pemerintah. Dalam perspektif Islam, menjaga kesehatan dan memberikan asupan gizi yang baik kepada anak merupakan bagian dari menjalankan amanah yang Allah titipkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Kekuatan yang dimaksud dalam hadis ini mencakup kekuatan iman, akal, mental dan fisik. Oleh karena itu, kita tentu menginginkan anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang kuat dalam seluruh aspek kehidupannya.
Hal tersebut akan sulit terwujud apabila sejak kecil mereka mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, upaya pencegahan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pertama, peran orang tua. Orang tua merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Seorang ibu hendaknya menjaga kesehatan dan kecukupan gizi sejak masa kehamilan. Setelah anak lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian dilanjutkan hingga usia 2 tahun dengan didampingi makanan pendamping ASI yang bergizi dan seimbang. Sementara itu, seorang ayah berkewajiban mencari nafkah yang halal dan thayyib, sehingga kebutuhan gizi dan kesehatan keluarga dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian yang kedua, peran masyarakat dalam lingkungan. Islam mengajarkan kepedulian sosial yang tinggi. Kita tidak boleh bersikap acuh terhadap kondisi saudara dan tetangga di sekitar kita. Jika ada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi hingga kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dan gizi anak-anaknya, maka kita dianjurkan untuk membantu sesuai kemampuan. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan, menyediakan air bersih, serta membiasakan pola hidup sehat juga merupakan bagian penting dalam mencegah berbagai penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan anak. Kemudian yang ketiga, peran tokoh agama dan lembaga sosial. Melalui khutbah, pengajian, majelis taklim, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya, kita perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi, kesiapan pernikahan, kesehatan reproduksi, serta pola pengasuhan yang baik sehingga dapat melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita menjadikan kepedulian terhadap kesehatan anak sebagai bagian dari tanggung jawab keimanan kita. Membangun generasi yang sehat, cerdas, dan bertakwa merupakan investasi dunia dan akhirat yang nilainya sangat besar. Dari generasi yang sehat akan lahir pemimpin, ulama, pendidik, dan penerus perjuangan umat yang mampu membawa kemajuan bagi agama dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita menjadi orang tua, keluarga, dan masyarakat yang amanah dalam menjaga generasi penerus. Semoga Allah melindungi anak-anak kita dari segala bentuk kelemahan, baik fisik, mental, maupun spiritual, serta menjadikan mereka generasi yang soleh dan soleha. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim, innahu wal ghafurur rahim. Allahumma